Saya tidak pernah melakukan semua itu. Saya tidak mati. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kalian semua. Gue mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang selama ini selalu support gue, selalu nontonin video-video gue dari awal gue terjun ke YouTube. Dan pada kesempatan kali ini, nggak panjang lebar, kita bakal bahas salah satu kasus yang sebenarnya kasus ini udah lama banget guys. Tapi kembali muncul setelah rilisnya film atau boomingnya film Sebelum 7 Hari Vina. Dan gue bakal bahas kasus kali ini sampai akhirnya Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dibebaskan. So, langsung aja. Let's go. Nah, gue yakin kalian pasti udah familiar banget tentang kasus ini. Tapi gue bakal sedikit kilas balik dari awal kasus ini ada. Buat kalian yang mungkin baru pernah mendengar tentang berita ini. Jadi sebenarnya kasus ini udah lama banget guys. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Udah 8 tahun ya. Dan kasus ini adalah mengenai tentang dua pasang kekasih yang ditemukan nggak bernyawa di daerah Cirebon. Dan dugaan awalnya adalah karena kecelakaan atau laka lantas. Tapi selang beberapa hari setelah itu diselidiki, ternyata ada yang janggal dari kematian sepasang kekasih ini. Ya, Vina dan Eki. Singkat cerita, kronologi awalnya adalah si Vina sama Eki ini lagi habis main gitu lah guys, terus mau balik. Dan kebetulan mereka dibuntuti oleh salah satu klub motor, bahkan dilempari batu. Tapi mereka berdua berniat kabur. Bukannya lolos, mereka malah dikejar sama geng motor itu guys. Sampai akhirnya motor mereka ditendang dan terjatuh. Dan menurut berita yang beredar dan dikonfirmasi oleh Kapolres Cirebon, sebelum dilakukan si Vina ini sempat secara bergantian oleh para pelaku, dan jumlah pelaku adalah 11 orang. Seiko. What the fuck? Nah, setelah si Eki dan Vina ini berhasil dieksekusi oleh 11 pelaku, mayat mereka berdua dibuang ke sungai. Tujuannya ya untuk mengelabui polisi kalau mereka berdua dibuat seolah-olah terjadinya kecelakaan tunggal. Dan berita acara pertama yang muncul pun seperti itu, bahwa si Eki dan Vina ini telah terjadi kecelakaan tunggal, menabrak trotoar dan tiang listrik yang ada di flyover yang ada di TKP. Dan setelah dilakukan hasil forensiknya pun, si Vina ini mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala, tangan, sampai kaki. Dan kecurigaan para keluarga pun mulai muncul. Sampai akhirnya polisi mengkonfirmasi kalau si Vina dan Eki bukan meninggal karena laka lantas, tapi karena pembunuhan. 8 tahun berlalu, kasus ini nggak ada titik terang. Bahkan untuk mencari 3 DPO yang telah ditetapkan oleh kepolisian, kayaknya kepolisian pun kesusahan. Bahkan gue sedikit agak shock ya. Pada saat dirilis 3 DPO itu bukan berupa foto yang jelas atau pencarian DPO pada umumnya, tapi berupa karikatur atau sejenisnya dan berupa karikatur 3 koboi. Itu gue agak shock sih. Sampai akhirnya kasus itu tenggelam dengan berjalannya waktu, tapi kembali muncul ke permukaan setelah rilisnya film Sebelum 7 Hari Vina. Dan sampai di titik kepolisian menangkap yang diduga pelaku pada saat itu, yaitu Peggy Setiawan, berdasarkan keterangan saksi kuat dari AF. Nah, siapa Aep? Nanti gue bakal bahas. 3 DPO yang telah ditetapkan oleh kepolisian dari awal pun dihapus.
dan dianggap tidak sah sampai akhirnya ditetapkan satu tersangka tunggal, yaitu Peggy Setiawan. Nah, sampai akhirnya ditangkaplah si Peggy Setiawan. Tapi ada yang janggal, guys. Karena ternyata latar belakang Peggy Setiawan yang ditangkap, yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina Cirebon ini, berlatar belakang sebagai tukang bangunan. So, apakah sesusah itu polisi untuk menangkap Peggy Setiawan? Sampai menunggu 8 tahun. Dan ditambah lagi pada saat dilakukan konferensi pers, si Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka ini sempat ngomong sama wartawan kalau, demi Allah, bukan saya lah pelakunya. Saya tidak pernah melakukan semua itu. Saya tidak mati. Si Peggy Setiawan ini sempat ditahan selama kurang lebih 1 bulan selama menjalani proses penyelidikan. Sampai kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Peggy Setiawan, orang yang dianggap sebagai otak pembunuhan, dibebaskan. Dan putusan pra-peradilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam putusan yang dibacakan Senin 8 Juli 2024 menyebutkan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dengan dibebaskannya si Peggy Setiawan ini sebagai tersangka, lalu siapa sebenarnya otak pembunuhan dari kasus Vina Cirebon dan Eki ini? Polisi harus putar otak untuk mencari siapa sebenarnya otak di balik kasus ini. Ya, tugas polisi semakin berat apalagi kasus ini dikawal oleh netizen. Dan semakin berat karena kasus ini sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Menurut gue itu cukup sulit karena pasti banyak barang bukti yang mungkin bisa jadi hilang atau dihilangkan. So, tapi gue percaya sama kepolisian Indonesia. Kalau kepolisian Indonesia itu hebat. Kalian percaya kan? Nah, terus gimana kalau pelaku sebenarnya nggak tertangkap? Ya, kasus Vina harus ditutup. Ditutup dalam artian menunggu kadaluarsa karena setelah 18 tahun maka nggak boleh atau nggak bisa dilakukan penuntutan. Sedangkan kasus ini baru berjalan 8 tahun. Masih tersisa 10 tahun lagi. Masa sih kepolisian Indonesia nggak bisa mengungkap kasus siapa di balik otak pembunuhan Vina Cirebon dan Eki? Sebenarnya ini kasus mirip kayak penangkapan narkoba. Para pengedar kelas teri pasti cepat banget ditangkapnya. Tapi sejauh ini gembong-gembong narkoba yang kelas elit atau bahkan pengepul narkoba yang kelas kakap sepertinya susah sekali untuk ditangkap. Kenapa polisi? Dan kenapa ya banyak kasus diproses lebih cepat setelah viral? Why? Kenapa? Ayo kita kawal bareng kasus ini, netizen Indonesia, dan jangan tenggelamkan kasus ini. Kita pantau kinerja kepolisian Indonesia. Dan nitip, jangan lupakan kasus Sambo. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita kawal bareng kasus ini, dan sampai ketemu di next video. See you next time.